kita ketik Selangor, kemudian kita pilih Selangor 2.0, masukkan username sesuai dengan yang dibagikan. Kita ambil salah satu contoh Puskesmas Kanteu, kita copy aja. Ini adalah username-nya dan ini passwordnya 1 sampai 6. Dan kita masukkan di sini. Di bawahnya kan muncul nomor yang sama, kita klik untuk memastikan kalau ID Puskesmas kita ya benar. Masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6, kemudian kita masuk. Nah, ini sekarang kita sudah login dan tampilan dashboardnya akan seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin mengganti password bisa lewat di sini ya, edit my profile. Masukkan di sini password yang kita ingin rubah, kemudian masukkan juga email Puskesmas, sebaiknya email Puskesmas atau email pribadi boleh, kemudian kita submit. Nah, kemudian kita lihat tuh kalau untuk mengganti password, atau kalau tidak ingin mengganti password tidak apa-apa, kita masuk ke wilayah kerja Puskesmas. Di sini akan kita lihat nama desanya. Ini klik, kemudian edit. Di sini ada semua nama-nama desa untuk Puskesmas Kanteu. Jadi kalau misalnya ini bukan nama desa kita, misalnya Pipikoro, ada berapa Piko, ada masih. Kemudian kita periksa apakah desanya kita sudah benar. Ini semua nama desanya untuk Puskesmas Kanteu. Kalau misalnya nama desanya ada yang bukan masuk wilayah kerja kita, di sini ada pilihan delete. Kita klik hapus, ya kan, terhapus. Nah, kemudian jangan lupa kita submit. Tapi kalau sudah sesuai tidak perlu. Ini saya nggak submit ya, karena saya nggak hapus tadi. Kemudian setelah itu kita masuk ke pengisian data. Ini cara mengisi data online. Sini ada pilihan tambah data. Sini kita isi tanggal pendataan kita. Anggaplah kita ambil contoh tanggal 2 Agustus. Kemudian kita pilih nama desa. Hanya tadi desanya, misalnya desa Mamu. Sebaiknya ini kita isi dulu longitude sama latitude-nya supaya kita nanti bisa membuat petanya. Ini caranya, kita ambil contoh desa Mamu, kita ke Google Map. Untuk mencari titik koordinatnya, kita masukkan nama kantor desa. Sini kita tadi mau cari desa Mamu, berarti kantor desa Mamu. Nah, ini akan tampil seperti yang warna merah ini, berarti kantor desanya. Kita klik kanan, ini adalah latitude dan longitude-nya. Kita klik satu kali, itu akan tersalin. Kemudian masukkan kita ke aplikasi Lantor, kita paste di sini dengan cara paste. Yang menjadi latitude-nya itu adalah yang min sampai batas koma. Nih ya. Ini kita copy sampai di komanya, sebelum koma klik kanan, kita cut, kemudian kita paste ke latitude-nya. Nah, ini masih ada komanya, kita hapus supaya tidak terbaca. Kemudian kita jangan lupa submit supaya terbaca nanti petanya. Sudah, kita kembali ke pengisian data online tadi. Kita ambil contoh nama desanya tadi, desa Mamu. Ini tanggal, kita pilih tanggal 2, anggap tanggal 2, kemudian desa Mamu.
Nah, ini dia sudah terbaca. Kemudian kita anggaplah jumlah rumah yang kita periksa untuk jentik 30, jumlah yang positif itu 10. Kemudian untuk Anophelesnya habitat yang kita periksa 30, yang positif 10. Ini contoh saja ya. Kemudian yang perangkap tikusnya anggaplah 30 rumah juga, dan yang positif 10. Setelah semua terisi, kita submit. Nah, kemudian kita bisa cek hasilnya itu di pemetaan. Nah, di sini muncul peta untuk desa Mamu. Ini sudah kelihatan itu 66,67%, 33%. Ini adalah resiko penularan. Kita bisa lihat di dashboard secara umum. Ini tadi kan kita mengisi yang bulan Agustus. Jadi ini yang kita isi tadi untuk habitat Anophelesnya, dan ini untuk perangkap tikus, dan ini jentiknya. Ini kelihatan hasilnya beresiko. Kalau mau kita input misalnya data sebelumnya, tinggal kita sesuaikan tahun berapa, bulannya bulan berapa, atau untuk 1 tahun juga boleh kelihatan di situ. Seperti itu. Nah, itu untuk pengisian data online. Sedangkan untuk data offline ada juga. Nah, di sini kita download dulu. Ini download wilayah ini adalah ID desa masing-masing. Kita download, dan juga bentuk file Excelnya kita download. Jadi laporan kita harus menggunakan file ini, nggak bisa bikin form sendiri. Kita coba buka formnya. Formnya akan seperti ini. Enable dulu. Kemudian kita isi nih ID desa ini berdasarkan file yang kita download tadi. Kita cari desa, tadi kita contohkan desa Mamu ini. Jadi ini kode ID-nya ya. Kita copy aja, masukkan ke laporan manual. Kemudian tanggalnya kita anggap saya tadi tanggal 3/8/2022 ya. Kemudian jumlah yang diperiksa, kita ganti aja tanggal tadi ada yang online, kita buat ini manualnya tanggal 1 aja. Jumlah yang diperiksa anggaplah 15. Untuk Aedes positifnya misalkan 9. Kemudian Anopheles habitatnya yang kita periksa 15, yang 10. Kemudian kita pasang perangkap tikus itu anggaplah 10, dan positif itu 5. Nah, setelah ini selesai, ini diisi sampai semua desa ya, sesuai dengan desa masing-masing. Kemudian kita save. Setelah kita simpan, kita sekarang kembali ke Silantor tadi. Kita akan upload. Nah, di sini ada pilihan choose file. Silakan kita pilih file yang kita isi tadi tersimpan di mana. Nah, di sini dia, kita upload. Sekarang kan sudah terlihat filenya, kemudian kita submit. Setelah selesai kita submit, dia akan kelihatan data kita dari sini, dan kita bisa lihat di data online juga. Kita bisa cek juga. Nah, sekarang dia sudah masuk tanggal 1, ini laporan kita, artinya yang kita masukkan tadi, kita upload tadi berhasil. Sekarang kita bisa lihat kembali di pemetaannya. Dia pasti akan berubah. Ini sudah berubah karena sudah ada data lain yang kita masukkan. Kemudian kita bisa lihat dashboardnya.
Ini juga sudah berubah jumlahnya. Kalau kita mau lihat per item, misalnya angka bebas jentiknya bisa juga. Ini dia akan kelihatan ini di bulan Agustus, karena hanya bulan Agustus kita mengisinya. Untuk indeks habitatnya juga seperti itu, karena kita hanya mengisi bulan Agustus, akan kelihatan bulan Agustus. Jadi kita sesuaikan dengan bulan berapa yang kita mau input kalau kita mau lihat.